Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Kita melanjutkan mampir ngombe yang ternyata kemarin belum selesai, maka kita lanjutkan ke sekarang ya. Berarti sekarang tanggalnya 27 ya. Kalau aku lihat antusias viewer dalam mampir ngombe itu sangat rendah ya dibanding dengan judul-judul yang lain ya. Tapi bagiku tidak ada masalah, terserah itu urusan kamu. Kalau kamu mau menuntut ilmu silahkan, kalau enggak ya sudah. Jadi sudah enggak ada rayu merayu, itu enggak ada lah. Kalian sudah dewasa ya, mana yang perlu mana yang enggak. Karena apa? Viewer YouTube itu memang banyak yang cara berpikirnya tidak dewasa. Artinya apa? Mereka masih mau ditipu, masih mau terjebak oleh judul-judul gitu ya. Padahal judul-judul itu kalau aku lihat banyak yang sampah sih menjebak ya. Tapi ya maunya begitu ya sudah gitu. Makanya di sini nggak apa-apa kita kasih judul mampir ngombe 27 Agustus 2021 ya. Nggak judul-judulnya karena nanti banyak yang mau dibahas, itu ya bisa satu bisa dua tergantung keadaan. Dan ini kan jawaban terhadap komentar-komentar yang masuk. Artinya mampir ngombe ini juga keilmuan yang nggak bisa disepelekan. Berarti dia bukan tidak lebih bagus daripada kajian-kajian yang kita beri judul secara khusus. Enggak. Ya, hanya formatnya aja. Karena aku kebingungan akan memberikan format seperti apa. Maka akhirnya aku putuskan format yang untuk menjawab komentar-komentar ya dari viewer-viewerku itu, maka aku kasih wadah namanya mampir ngombe. Dan di sana itu keilmuannya juga banyak. Nggak bisa disepelekan. Tapi kan kadang-kadang viewer itu lihat, oh judulnya apa, gini-gini baru. Ya sudahlah, itu biarin aja ya. Yang di sini itu yang memang benar-benar mau belajar aja. Oke. Aku review dulu dari yang kemarin, nanti kita masuk ke ke inti kajian kita yang saat ini. Dan sepertinya ini agak panjang, jadi tidak bisa aku selesaikan untuk kan kemarin 2 Kristen 2 Islam ya, dan ternyata waktunya nggak cukup juga. Ini kemarin sudah Kristen sudah ya, dan ini sekarang kita ke Islam. Nah, besok yang Kristen yang tanya tentang langit ya, tentang dari Mas EK ya, atau Mas apa namanya EK ingatku ya. Jadi kita berbagi waktu. Jadi mampir ngombe ini akan berseri nanti sesuai tanggalnya. Oke. Ini ternyata dari Mas, aku review dulu ya. Ada komentar masuk dari Mas MAM ya, ketika dia mengusulkan sejarah jin ya. Aku bilang sejarah jin itu enggak ada. Sejarah jin itu enggak ada kan, karena apa? Di Al-Quran juga tidak ada. Al-Quran itu bukan buku sejarah ya. Sejarah Kanjeng Nabi Muhammad itu juga bukan Al-Quran ya. Apalagi jin itu tidak masuk dalam dimensi kita. Bagaimana mau ditulis sejarahnya ya. Dan aku sudah jelaskan seperti video kemarin. Ternyata Mas MAM, tapi ini menurutku ini terakhir lah ya. Terakhir aku tanggapi lah ya. Berikutnya aku nggak tanggapi ya. Ini aku tanggapi ya. Kalau berikut lagi nggak aku tanggapi ya. Artinya aku telah memberikan 2 apresiasi. Artinya aku tetap menghormati komentar-komentarnya. Maksudnya begini. Dia ngomentari penjelasanku yang kemarin ya, di mampir ngombe kemarin. Maksud saya ini, karena jin ini maknanya polisemi, maka harus dijelaskan dahulu jin yang mainstream itu asal usulnya bagaimana. Maksud arti jin yang artinya makhluk ciptaan Allah yang dibuat dari api, itulah yang harus dijelaskan asal usulnya. Baru jin yang maknanya selain dari itu gitu. Jadi gini Mas MAM ya. Tapi nggak apa-apa lah. Karena aku memposisikan sebagai pelayan. Kalian adalah tuan-tuanku yang harus aku layani gitu ya. Aku begitu. Seperti misalkan dalam sebuah warung, aku ini
pelayan kalian. Kalian adalah tamu-tamuku yang makan di warungku, maka aku harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk kalian. Aku akan layani Mas ya. Dan semoga sampean puas, tapi aku kasih batasan ini yang terakhir ya. Gini Mas MAM, aku ucapkan dulu terima kasih atas tanggapannya. Kamu itu mengajukan pertanyaan seperti ini karena kamu tidak mengikuti kajiannya secara komprehensif. Makanya kan aku sudah bilang ya, kajian-kajianku itu saling berangkai antara satu topik ke topik yang lain, dia tidak lepas begitu saja. Mengenai yang sampean bilang, kan aku sudah jelaskan di awal dulu, di seri 1 dulu bagaimana, kenapa di tentang episode tentang buah kuldi itu ya, itu pertama kali disebut iblis. Ya, baru di ayat berikutnya ada 3 ayat, 2 atau 3 ayat ke bawah baru disebut syaiton. Kenapa? Itu sudah aku jelaskan ya, mengapa iblis, mengapa syaiton. Ya. Akhirnya aku membahas juga bahwa supaya kita jangan sombong terhadap asal usul ya, terhadap keturunan. Aku juga sudah jelaskan di sana ya, bahwa dosa pertama itu adalah dosa kesombongan terhadap asal usul. Dosa terhadap keturunan itu apabila kita sombongkan itu juga menapatilasi dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah ya. Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah itu adalah dosa kesombongan terhadap asal usul. Makanya aku membantah kemarin ketika teman-teman Kristen itu menanyakan sejarah Kanjeng Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran ketika dinisbahkan kepada Bapak Abraham. Ya, dan aku sudah jelaskan Al-Quran itu bukan biografi Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, di sanalah aku mengatakan bahwa dalam Islam itu tidak melihat asal usul, yang sekalipun Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan tidak bisa dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim ya. Seandainya jadi, atau pahami kalimatku, aku takut, makanya kalian harus cerdas ya. Kalau kalian salah memahami kalimatku bisa jadi berabe ya. Makanya otaknya dibikin cerdas. Ya. Supaya gobloknya itu hilang. Lihat kalimatku. Ini kalau kalimatku dipotong bisa berabe ini. Karena video-videoku banyak yang dipotong oleh teman-teman Kristen ya. Yang katanya aku menolak Nabi Muhammad karena buta huruf atau gimana gitu. Nggak gitu narasinya gitu ya. Perhatikan kalimatku. Seandainya atau jikalau atau bila saja, walaupun ya, seandainya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa dinisbahkan kepada Bapak Abraham seperti yang diajukan oleh teman-teman Kristen, itu bukan berarti kami harus menolak Islam. Karena yang kami lihat bukan siapa-siapanya, bukan keturunannya, tapi ajarannya. Gitu Mas. Aku sudah jelaskan di sana ya. Nah, baru aku mengatakan bahwa di dalam Islam itu justru dilarang membangga-banggakan keturunan. Ya. Dilarang, tidak boleh ya. Kalau ada keturunan Nabi, iya kamu kan bukan Nabi, memang kamu keturunan Nabi kalau dia ngaku-ngaku loh ya. Ya biarin aja, itu kan hak dia, kita hormati aja. Aku ini keturunan Nabi, ya gitu aja. Meskipun secara akademis itu perlu diuji, ada nggak keturunan Nabi? Karena kalau kita bicara keturunan itu harus ditarik dari garis patriark, bukan matriark. Tapi intinya ya, di situ itu aku sudah menjelaskan dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk Allah itu adalah dosa kesombongan terhadap asal usul, termasuk keturunan itu, gitu loh. Dosa asal usul itu ya yang disombongkan ya, kemudian itu tercatat di mana? Kita bisa lihat di surat Al-A'raf ya. Nih. Ini Mas ya, supaya kamu puas. Bisa dilihat di surat Al-A'raf, itu surat 7 Mas ya, nomor suratnya 12. Karena memang kalau kita berbicara di surat Al-Baqarah, itu kita tidak menemukan poin yang lebih jelas, maka harus diperjelas lagi oleh ayat berikutnya. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, kita belum mendapatkan pemahaman yang jelas, cari ayat pendukung yang memperjelaskan. Karena kan sudah aku kasih tahu, iblis itu siapa?
Setan itu siapa? Dia karakter, bukan personal. Manusia bisa setanan, bisa iblisen. Makanya kalau ada kata-kata kan, kalau ada manusia yang kelakuannya nggak beres, dibilang sama kawan-kawan kita, oh itu setanan nih. Nah, jadi iblis dan setan itu bukan personal, itu adalah karakter. Ya, kenapa disebut iblis, kenapa disebut setan, aku sudah jelaskan. Ya, nah sekarang personalnya siapa? Sebetulnya siapa sih yang tidak mau sujud kepada Adam ini? Ya, maka dijelaskan di surat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab. Ya, iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Ya. Apa katanya? Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan dari tanah. Jadi yang tidak mau sujud kepada Adam itu sebuah personal makhluk Allah yang diciptakan dari api. Siapa itu? Ya cari lagi di ayat lain, siapa yang diciptakan dari api. Itu loh, ya. Kan ada yang dari, kemarin juga sudah dijelaskan, ada yang dari nar, ada yang dari nur. Nar, nur ini beda satu huruf aja tapi sudah jauh ya. Yang satu tunduk kepada Allah, yang satu membangkang. Kalau kita dari tanah gitu. Jadi menurutku sudah cukup jelas. Aku jelaskan, tinggal kamu itu memperhatikan tidak setiap narasi-narasi dari videoku. Dan aku sudah sarankan, kalau kamu belum jelas, tanya kepada teman-temanmu yang sudah jelas gitu ya. Itu Mas ya penjelasanku ya. Jadi apa yang kamu tuntut itu sebetulnya sudah aku lakukan. Artinya kalau kamu sudah ikuti kajianku secara menyeluruh dan kamu paham ya, kamu tidak akan mengajukan komentar seperti ini ya. Kalau komentarmu seperti ini, maka aku menyimpulkan kamu belum paham. Belum paham itu bisa jadi karena kamu tidak melihat kajiannya secara utuh gitu. Tapi walaupun demikian, aku tetap menghormati, aku tetap menghargai komentarmu. Komentarnya bagus dan aku ucapkan terima kasih. Pesan yang berikutnya, kalau kamu masih kurang jelas seperti apa yang aku sampaikan kemarin, silahkan tanya kepada teman-temanmu yang jelas. Teman-temanmu yang lain jelas kok ya. Oke, itu. Dan aku tidak akan tanggapi lagi komentar berikutnya ya, karena aku harus berbagi dengan teman yang lain ya. Kalau aku ngurusi Mas MAM terus kan nanti yang lain protes sama aku. Oke. Tuh. Terus ini ada komentar masuk di Mampir Ngombe kemarin ya. Ini dari Mas EO ya. EO. Waalaikumsalam. Jangan terjebak dengan pertanyaan dari Kristen, karena percuma saja ujungnya mencuri ilmu dari Gus Subandi. Lagu lama umat Kristen suka bertanya ke Ustadz A. Kalau udah dapat jawaban dari Ustadz A, nanti ditanyakan lagi ke Ustadz B. Dan kalau ada jawaban yang sedikit berbeda walaupun sama maknanya, biasanya oleh Kris ini suka dipakai senjata ya. Ini anunya apa? Screenshotnya terpotong ya. Jadi tapi substansinya aku sudah tahu ya. Nah, makanya aku jelaskan di sini ya. Seperti yang aku gini dulu, aku kasih mukadimah dulu ya. Kalau kita melihat sebuah permasalahan itu jangan diuniversalkan ya, diuniversalkan. Harus kita lihat problem per problem ya. Yang disampaikan oleh Mas EO ini adalah sesuatu yang benar dan itu sering terjadi. Sering terjadi seperti ini. Makanya aku tahu ya, kalau ada komentar-komentar Kristen yang itu banyak sekali penjelasannya dan semakin banyak aku semakin nggak mungkin mau baca ya. Karena waktuku udah ada habis, kecuali yang singkat-singkat dan itu harus sopan. Itu nggak mungkin dia ngetik. Nggak mungkin, dia sudah punya konsep, dia tinggal copy paste dimasukkan. Lah kalau dia ngetik kepada saat itu apa enggak? Dia butuh waktu. Dari situ aku udah tahu dia persis seperti apa yang dikatakan oleh Mas EO ini. Memang yang seperti ini tuh ya seperti anjing itu. Dikasih tahu ya melet, enggak dikasih tahu ya melet gitu loh. Ya. Artinya ada yang seperti ini dan aku bisa membaca. Ya. Kan kita bisa berpikir dong. Sampai
Kapan dia mau ngetik sebanyak itu di sini gitu? Kan enggak. Dia sudah siapkan, dia sudah ada data, dia tinggal copy paste sesuai dengan topik. Gitu aja. Kenapa dia begitu? Memang dia tujuannya tidak cari ilmu. Dia tujuannya seperti kafir-kafir yang aku jelaskan di tentang mukjizat itu tadi ya. Yang mau tanya, yang suruh Kanjeng Nabi belah bulan, itu tujuannya bukan mencari kebenaran. Memang mau menyudutkan Kanjeng Nabi, mau menjebak Kanjeng Nabi. Jadi bisa membelah atau tidak bisa membelah itu sama saja, kafir itu tetap kafir gitu loh. Sama seperti Kristen-Kristen yang ini. Aku bilang Kristen-Kristen yang ini loh ya. Artinya apa? Yang Kristen lain jangan tersinggung ya. Karena Kristen yang baik-baik juga ada ya. Artinya dia tanya sungguh-sungguh ya. Kok tanya sungguh-sungguh kan boleh. Boleh saja, tidak apa-apa, dan kita juga akan jawab gitu ya. Tetapi sekali lagi yang aku sampaikan, apa informasi yang disampaikan oleh Mas EO ini itu memang bukan main ya. Artinya sering terjadi demikian. Cuman walaupun demikian, untuk teman-teman Kristen aku katakan, aku tidak memukul rata semua Kristen seperti itu, enggak ya. Kristen yang baik juga ada ya, yang santun juga ada gitu. Oke, untuk Mas EO ya, aku ucapkan terima kasih atas informasinya ya. Matur nembah nuwun sudah diberikan informasi gitu. Dan untuk teman-teman Kristen aku sudah sampaikan, pengalaman seperti ini memang ada dan itu jamak sering terjadi ya di dunia-dunia medsos. Tetapi walaupun demikian, Gus Bekti tidak mengatakan semua Kristen begitu, tidak. Kristen yang baik ada, yang sopan ada, yang memang mau menuntut ilmu ada. Masalah nanti mau dia pilih iman yang mana itu kan hak dia ya. Oke, semoga tidak ada sebuah kesalahpahaman ya. Kemudian sebentar lagi. Ini ya, dari Mas siapa itu ya, minta dijelaskan surat Al-Ahzab 56 gitu. Ya Mas, aku janji, tapi sabar ya, aku akan jelaskan nanti surat Al-Ahzab 56 itu tentang sholawat. Dan kebetulan nanti kalau aku lupa tolong janjinya ditagih ya, diingatkan. Dan aku memang punya keinginan untuk menjelaskan ayat ini. Karena apa? Banyak teman-teman Kristen ketika ditanya oleh teman-teman Islam itu nggak bisa memberikan jawaban yang apa ya, jawaban yang mencerahkan, nggak bisa. Jawabannya hanya jawaban-jawaban yang itu berputar-putar, kebingungan. Kenapa begitu? Karena Anda berpijak pada terjemahan yang salah. Terjemahan Depak ini gimana ya? Meskipun kalau aku lihat di Al-Ahzab 56 itu, Depak itu sebetulnya juga tidak sepenuhnya salah juga tidak. Tapi kan aku sudah jelaskan kemarin, idiom itu perlu dipahami. Sholawat itu apa sih? Gitu loh. Bersolawat itu apa sih sebetulnya? Yang ini tidak tahu ya. Sehingga dalam menjawab, jadi begini loh ya, kalau kalian menjawab kejaran-kejaran dari teman-teman Kristen, bagaimana mau selamat? Nabinya aja minta didoakan selamat kok gitu. Kalau kamu akan menjawab itu hanya bermodalkan terjemahan yang ada, yang itu diberikan oleh Depak, mbok sampai kiamat nggak bisa, ya. Aku buka surat Depak, nanti aku kapan-kapan aku kasih tahu Depak yang terjemahannya itu ngamur banget, karena itu berkaitan dengan hukum. Nanti kapan-kapan ya, kalau aku lupa ingatkan. Dan aku nanti akan mengubah kata infak dakwah di depan itu ya, di depan setiap intro video itu aku kata ganti, karena infak itu ternyata aku juga salah memahami. Jadi ada infak, ada zakat, nanti ada fidyah, itu konsekuensinya lain-lain gitu loh. Nah, Depak itu menerjemahkan secara ngawur, padahal itu konsep hukumnya beda-beda gitu ya. Tentang apa itu zakat, apa itu sodakoh ya. Nanti kalau kamu kan ngasih orang minta-minta, kamu bilang sodakoh ya.
Itu bukan sodako itu. Pemahaman sodako tidak seperti itu. Ya, aku tadi habis ngaji Al-Quran dan aku akan berbagi pada kalian. Jadi ilmu itu begitu. Aku dapat ilmu ya dari guruku, jepret, dan aku bagikan kepada kalian. Nanti kalian dapat ilmu dari sini, bagikan lagi gitu. Jangan khawatir. Nanti kamu dikasih lagi ilmu Allah dengan ilmu yang baru. Jangan khawatir lah, oh aku nanti kurang ilmunya. Nggak ada ya. Allah akan memberimu ilmu baru apabila kau telah memberikan ilmumu yang lama kepada saudara-saudaramu. Jangan khawatir, ya. Al-Ahzab 56 ya. Al-Ahzab 56. Al-Ahzab itu surat berapa, Le? 53. 53 An-Najm. 33, sorry, surat 33 ya. Al-Ahzab 56. Ya. Nggak bisa, Mas. Kalau bermodalkan terjemahan Depak, nggak bisa menjawab teman-teman Kristen. Dan teman-teman Kristen juga tidak akan puas dijawab dengan cara seperti itu. Begini ya, aku bacakan ya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya. 12.30 catatan kakinya. Ini yang bikin kacau, ya. Bersolawat. Artinya kalau dari Allah berarti memberi rahmat, dari malaikat berarti meminta ampunan, dan kalau dari orang-orang mukmin berarti doa supaya diberi rahmat, seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Ini kalau catatan kaki Depak ini kita pakai, ini sama saja seperti yang dikatakan teman-teman Kristen. Bagaimana kamu selamat, orang nabimu aja minta didoakan supaya selamat kok. Jangan salahkan orang Kristen, karena catatan kaki Depak seperti itu. Ya. Seperti ini, lihat ya. Bersolawat artinya dari Allah memberi rahmat, dari malaikat memintakan ampunan, dari orang mukmin berarti doa supaya diberi rahmat, seperti dengan kata-kata Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad itu sebetulnya gimana artinya? Kamu mendoakan kanjeng Nabi Muhammad. Memang ayat ini ayat doa, tapi permasalahannya mendoakan siapa? Gitu loh. Bukan mendoakan nabi ku selamat kok mbok doano. Kok ndongano awakmu dhewe kuwi lho. Kok nabi kok didoa? Memang lu lebih hebat dari kanjeng Nabi? Karena diksi idiom sholawat itu tidak dipahami, gitu. Dan dijelaskan oleh Depak dalam catatan kaki salah pula, gitu loh ya. Bagaimana sebuah diksi kalau di sini begini, kalau di sini begini, rangkaian kalimatnya satu, ya. Tapi kalau Anda masih tetap berkutat menerima terjemahan Depak dengan keterangannya, ya silahkan. Kalau aku enggak, ya besok aku akan jelaskan. Oke, itu ya. Nah, terus kembali lagi, aku mereview lagi kepada Mas DR dari Kristen yang kemarin. Aku tidak pakar ya Mas ya, tidak ahli dalam bahasa Arabian ya. Tetapi bagaimanapun aku coba untuk memahami teks-teks Arabian ya, karena kitab suciku berbahasa Arabian gitu loh ya. Dan berikutnya kuncinya memang di bahasa Mas ya. Seperti apa yang telah aku jelaskan, ketika kita berdebat dan sudah melelahkan, sudah tarik aja ke bahasa. Nanti bahasa itu akan menjadi hakim, akan mudah. Seperti yang aku contohkan tentang Tritunggal itu ada nggak sih gitu. Kita akan hilang waktu, banyak waktu kita berdebat ya, apalagi ketika itu masuk filsafat. Itu kan filsafat itu ya. Akhirnya ya sudahlah, tarik aja ke bahasanya. Apa? Ehad, bagaimana cara kita memahami diksi ehad. Begitu ya. Harus begitu. Artinya bahasa itu akan menyelesaikan permasalahan di antara kita. Begitu juga ketika aku bilang bahwa tidak semua nabi itu Islam, semua nabi itu Muslim. Iya. Kita berdebat panjang gini-gini, tarik saja ke bahasanya. Karena jarang orang tahu bahwa kata Muslim itu bisa dari Islam, tapi bisa juga dari salam. Ya.
Ini yang jarang orang tahu. Orang taunya bahwa kalau Muslim itu hanya berasal dari kata Islam. Ya, ini kacau. Tapi dari ini semua artinya memahami bahasa itu menjadi perlu. Oke, reviewnya sudah. Sekarang kita masuk ke kajian kita tentang apa gue? Sampai lali aku. Tentang apa gue? Mas KA ya. Kemarin kan Mas DR dari teman kita Kristen sudah. Sekarang gantian Mas apa namanya? Mas. Oh iya, sepertinya aku lupa. Ada yang tapi nantilah kita kaji ya. Yang tentang ya ayuhal jin gitu ya. Sepertinya katanya ada yang kemarin masuk ada di surat Ar-Rahman gitu ya. Ya, coba nanti kita cek, tapi sebetulnya itu tidak sempat kita bicarakan di sini, nanti kita bicarakan ya. Aku sempat baca tadi sekilas ya. Begini ya. Mas DR dari Kristen sudah, sekarang giliran Mas KA dari Islam. Jadi aku harus berbagi. Gus, dari mana kata masajid diterjemahkan peribadatan? Masajid itu bentuk jamak dari kata masjidun. Di kamus apa kata masjid diterjemahkan menjadi peribadatan? Gus? Oke, terima kasih untuk Mas KA ya. Pertanyaannya bagus sekali. Aku coba jelaskan dulu satu-satu ya. Gus, dari mana kata masjid diterjemahkan peribadatan? Maka aku jawab dari konteksnya. Ya, dari konteksnya. Teksnya masajid ya, tapi konteksnya itu menggiring kita harus memahami itu sebagai sebuah peribadatan ya. Peribadatan itu perbuatan ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masajid itu berbentuk jamak dari kata masjidun. Betul? Aku bilang betul ya. Jadi masjid itu bentuk jamaknya masajid ya, betul. Tetapi di sini terjadi lagi-lagi yang aku bilang polisemi tadi. Karena apa? Lagi-lagi aku harus menjelaskan, teks itu tidak bisa dilepaskan dari konteks. Pada ayat itu konteksnya itu tidak bisa kalau diterjemahkan itu masjid. Masjid tidak bisa. Apa sih bedanya masjid dan peribadatan? Masjid itu dia berbicara tentang keterangan tempat, locus delicti ya. Tapi kalau peribadatan itu dia corpus delicti. Yang satu berbicara tempat, yang satu berbicara kelakuan, perbuatan, ya. Jadi sebetulnya di sana kita harus jeli-jeli mencermatinya. Nah, konteks itu tidak mendukung, ya. Masajid itu diterjemahkan locus delicti, tidak mendukung. Dia mendukung diterjemahkan sebagai corpus delicti, sebagai perbuatan ya, sebagai perbuatan. Nanti aku jelaskan lagi ya. Coba buka surat 72 surat Al-Jin ya. Surat Al-Jin, bukakan aja, nanti aku yang cari ya. Terus di kamus apa kata masajid diterjemahkan peribadatan, Gus? Aku belum lihat di ceknya. Aku belum cross check di kamusnya ya. Itu ada di kamus apa aku belum lihat. Seperti yang aku jelaskan tadi, aku menerjemahkannya tidak berdasarkan kamus, tapi berdasarkan konteksnya ya. Jadi teks itu nanti akan ditentukan oleh konteks, dia harus diartikan, diterjemahkan apa ya. Jadi kok ditanya di kamus apa kata masajid itu diterjemahkan menjadi peribadatan, Gus? Aku jawab, aku tidak berdasarkan kamus, jadi aku nggak bisa jawab di kamus apa dan itu apa ada atau tidak kamus yang menerjemahkan masajid itu sebagai apa peribadatan ya. Aku belum tahu gitu. Nah, sekarang aku mau jelaskan Al-Quran nih ya. Kemarin kan aku sudah jelaskan bagaimana
menafsirkan atau memahami Al-Quran ya. Ada Quran bil Quran, Quran bin Sunnah, Quran bil alam ya, natural ini ya, macam-macam. Gitu. Nah, sekarang aku mau jelaskan fungsi kamus. Dulu mana kamus sama Al-Quran? Jawabnya tentu dulu Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran ini tidak tunduk terhadap kamus. Kamus itu tetap relatif dia. Tetapi apakah kamus itu harus dibuang? Oh tidak juga. Kamus itu adalah instrumen, dia alat bantu untuk kita memahami Al-Quran. Ya, tolong dipahami ini ya. Jadi Al-Quran ini tidak tunduk. Ini firman loh, ini firman. Ini Gusti Allah yang bilang. Kalau kamus itu manusia yang bilang. Tidak bisa kamus itu menentukan makna Al-Quran. Tidak bisa. Orang belum ada kamus saja Al-Qurannya sudah ada kok gitu. Tetapi Al-Quran itu ya maksudku tetapi kamus itu bukan tidak diperlukan. Diperlukan. Fungsinya apa? Sebagai alat bantu. Ketika dia dikatakan alat bantu, kapan kita pakai kamus? Ketika kita perlu bantuan. Seperti tadi aku tidak perlu lihat kamus karena konteksnya sudah mengatakan ini nggak bisa diterjemahkan masjid-masjid. Gitu ya. Nggak bisa. Jadi walaupun kamus tidak ada menjelaskan, aku tetap tidak menerima kalau itu diterjemahkan masjid-masjid. Karena konteksnya nggak bisa. Ya, 30 menit. Ya, lihat ini sudah 30 menit, masih awal ini. Ya, konteksnya tidak menuju ke sana. Ya, dan yang perlu dipahami lagi, Al-Quran tidak tunduk terhadap kamus. Karena kamus itu produk budaya. Al-Quran ini produk Allah. Ini absolut, kamus relatif. Tidak mungkin yang relatif akan menentukan yang absolut, gitu. Ya. Tapi apakah kamus harus dibuang? Enggak juga lah. Dia kan alat bantu. Maka kalau ketika kamu perlu bantuan, lihat kamus. Oke. Dan jangan terlalu a priori ya. Al-Munjid itu yang nyusun itu bukan orang Islam ya, tapi pengetahuan itu kan dari mana saja bisa kita pakai ya, gitu ya. Coba aku bacakan yang surat keberapa sih ini? Masjid-masjid. Sebetulnya aku sudah jelaskan kemarin ya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ya, ada yang mengatakan bahwa dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Ada yang begitu. Ya. Dan aku nggak setuju kalau masjid itu diterjemahkan masjid-masjid. Coba kita pakai terjemahan depak. Dan ini aku hanya mengulang aja lah ya. Kemarin sudah kok ya, supaya kita bisa progres ya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kalau berarti dia lokus ya, tempat lokal, tempat adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya. Maksudnya di dalam masjid itu, lokal itu ya, di samping menyembah Allah. Ini menjadi bumerang ya. Kalau aku maknai, oh berarti menyembah selain Allah kalau tidak di dalam masjid boleh dong. Gimana? Kan jadi kacau terjemahannya. Ya. Jadi kacau. Karena ini di dalamnya. Ya, berarti kalau di luar masjid, ya, kalau di luar masjid boleh dong kita menyembah di samping Allah ada yang lain kita hadirkan boleh dong, gitu. Ya, meskipun ya ada terjemahan dari guruku Al-Quran menerjemahkan lebih luas lagi, gitu ya. Jadi masjid itu jangan dimaknai beliaunya pakai hadis ya, jangan dimaknai hanya bangunan, gitu ya, hanya bangunan, ya. Jadi seluruh tempat, ada hadisnya itu nanti kamu carilah ya. Seluruh bumi ini itu masjid, itu masjid. Dan kita boleh sholat di situ ya. Tanah lapang, kebun, misalkan orang sedang berkebun nggak sempat pulang sholat di sawah boleh. Gitu. Jadi bayangkan, aku sama guruku berbeda, tapi aku tetap menghormati beliau sebagai guruku dan guruku tidak memaksakan pendapatnya kepadaku. Ya. Bayangkan. Jadi kalau ada komentar-komentar, oh ini karena muridnya ini terus begini gitu. Oh enggak, tapi aku itu sampah lah, nggak usah aku komentari.
Aku boleh berguru kepada siapapun, tapi jangan terus karena guruku merah terus aku kau bilang merah. Itu kebodohanmu yang berkarat-karat harus dibuang jauh. Ya. Karena ada komentar-komentar tuh, nggak tahu 2-3 hari ini nggak masuk dia. Mungkin capek mungkin. Dan aku nggak pernah layani. Komentar-komentar sampah seperti itu. Oke, aku lanjutkan. Ya, guru Al-Quran mengatakan masjid itu tidak boleh dipahami secara batas bangunan, tapi seluruh ini masjid. Dan arti ayat ini, kalau kamu mau menyembah selain Allah atau ada yang kamu sembah selain Allah, ada lagi Allah kamu sembah, kamu tambahin lagi yang lain, silahkan keluar dari masjid. Masjid Allah ini semuanya masjid Allah. Bumi ini. Artinya begini, kalau kamu mau menyembah Allah bersama yang lain atau kamu menyembah yang lain tanpa Allah, silahkan kamu cari tempat lain, jangan di bumiku. Ini buminya Allah. Gitu loh, kata guruku ngaji itu. Tadi pandangannya dia luas. Tapi meskipun begitu, aku tetap saja tidak sependapat dengan guru ngajiku. Karena apa? Teksnya dapat, konteksnya tidak dapat. Konteksnya ini tetap saja tidak mengatakan bahwa masjid itu menjelaskan tentang lokus, tapi tentang korpus, tentang perbuatan, yaitu peribadatan. Aku sudah diskusikan dengan guruku yang lain lagi, tentu aku punya banyak guru. Dia sahabatku, dia guruku ya. Dia sudah 20 tahun di Saudi Arabia sana ya. Ya, supaya kalian tahu aja ya, kalau kalian pergi ke Palestina, terus ke Syria, Damaskus, terus pergi ke Irak, misalkan kalian tanya di mana di sini masjid gitu. Ya mereka tahu sih, tapi mereka agak aneh saja ketika kalian tanya masjid, ya. Aneh gitu loh. Tapi mereka tahu, ya. Karena apa? Mereka tidak pernah menggunakan diksi masjid. Mereka menggunakan diksi jami, ya. Lain lagi nanti kalau di Saudi itu ada yang menggunakan diksi masjid, ya. Tapi untuk daerah-daerah seperti Irak, seperti Palestina, Lebanon, ya, Damaskus, Suriah sana, ya, itu mereka menggunakan jami gitu. Masjid, ya, terus jami itu kan nanti satu apa ya? Nanti terus sajadah, tempat kita sujud itu satu rumpun gitu ya. Nanti itu bahasanya di pemecahan kata atau tasrif ya. Di tasrif kita bisa tahu. Ini sekedar informasi aja ya. Di tasrif nanti kalian akan menjadi tahu. Oke. Aku tetap tidak bisa mengatakan bahwa itu diterjemahkan sebagai masjid-masjid. Karena apa? Setelah aku diskusi dengan tamanku, guruku, sering belikan aku buku ya, yang sudah 20 tahun di Makkah itu. Nanti kita akan terbentur di surat Al-Baqarah. Ya. Di surat Al-Baqarah ayatnya berapa ini ya? Sebentar, aku lihat dulu, takut salah nanti ya. Di surat Al-Baqarah. Kamu buka coba surat Al-Baqarah ayatnya 187. Ya. Nanti terbentur di sana. Ya. Nggak bisa, lucu. Ngawur terjemahannya kalau diterjemahkan masjid ya. Oke, sebelum ke sana aku menjelaskan dulu tentang puasa. Ya, kan ya. Makanya kajian-kajianku itu tidak linier, dia berputar dulu. Bagaimana mau menjelaskan masjid kok menjelaskan apa-apa yang boleh dan tidak boleh dalam puasa gitu ya. Gitu. Makanya ya, ikuti aja ya. Nanti kan asik. Ini ada hadis panjang ya. Dari Abu Hurairah ya. Aku baca agak cepat ya. Nanti aku sampaikan penjelasannya secara rinci. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari kami duduk-duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau. Lalu pria tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Kemudian Rasulullah berkata,
apa yang terjadi padamu? Pria tadi menjawab, aku telah berkumpul. Kata-kata berkumpul pahami dia, ini sastra. Jadi otakmu jangan otak bodoh lagi ya, diekspand supaya sedikit pinter. Ya. Karena kok sedikit pinter, lama-lama kan pinter. Ya. Maka belajar sastra itu perlu. Ya. Oke, aku telah berkumpul dengan istriku ya. Aku mengumpuli istriku. Ya. Padahal aku sedang puasa. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan? Nah, ini ada informasi lain bahwa semangat dalam Islam itu adalah semangat membebaskan perbudakan manusia dengan manusia. Ya. Jadi sebelum undang-undang perbudakan itu diterbitkan Islam, makanya aku bilang, jangan ajari Islam tentang HAM. Di anu tadi kalau salah aku jelaskan ya. Di kajian-kajian yang lalu ya. Jauh hari Islam itu sudah berbicara tentang HAM ya. Ya. Jadi kalau kita ada kesalahan lepaskan budak, ada kesalahan lepaskan budak gitu loh ya. Nggak boleh sesama manusia itu memperbudak. Oke. Aku lanjutkan ya. Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan? Pria tadi menjawab, tidak. Artinya kalau kamu punya budak, budakmu itu merdekakan untuk menebus kesalahanmu tadi, gitu loh, ya. Logika konteksnya seperti itu. Berikutnya, pria tadi menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Pria tadi menjawab, tidak. Ya jelas tidak lah, orang 1 bulan aja jebol kok 2 tahun berturut-turut ya. Ini memang orang sudah miskin, keterlaluan, nekat lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Orang kaya nekat itu jarang, orang miskin yang nekat. Ya, nekat melanggar. Aduh. Ya, aku lanjut. Ya. Kemudian beliau bertanya, maksudnya Kanjeng lagi, apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin? Ya. Pria tadi juga menjawab, tidak. Waduh, ya. Ya. Disuruh melepaskan budak, tidak sanggup. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, nggak sanggup. Suruh kasih makan 60 orang miskin, tidak sanggup juga. Maksudnya untuk menebus kesalahannya yang berkumpul dengan istrinya ketika puasa di siang hari itu ya. Kemudian beliau, Kanjeng Nabi itu diam gitu ya. Tatkala dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah 1 wadah kurma kepada beliau. Jadi Kanjeng Nabi diberi hadiah, ya, kurma, gitu ya. Inilah hebatnya Kanjeng Nabi ya. Jadi harta itu tidak berjalan, mengalir, tidak berhenti di beliau ya. Kita lihat ini selanjutnya. Kemudian beliau berkata, di mana orang yang bertanya tadi? Pria tersebut menjawab, ya aku. Kemudian beliau mengatakan, ambil dan bersedekahlah dengannya. Ya. Jadi yang Kanjeng Nabi diberi hadiah ya, kurma itu langsung diberikan lagi kepada yang laki-laki yang tanya tentang dia sudah berkumpul dengan istrinya ketika puasa di siang hari, mengalir kurma itu ya, dikasihkan kepada yang bertanya tadi, disuruh bersedekah dengannya ya. Ini kacau lagi dia. Kemudian pria tadi berkata, apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku? Jadi artinya, aku akan bersedekah ke siapa? Aku ini orang yang paling miskin gitu loh. Ya, makanya aku bilang, ini sudah miskin, nekat lagi. Ya memang begitu ya. Orang miskin itu selalu nekat. Kalau orang kaya kan banyak perhitungan. Gitu ya. Oke. Kemudian pria tadi berkata, apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku? Wahai Rasulullah ya, demi Allah tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku ini, gitu. Ya. Kasihan. Itulah hebatnya Kanjeng Nabi. Apakah Kanjeng Nabi marah? Bapak ambilin tisu. Kanjeng Nabi tidak marah. Ya. Justru Kanjeng Nabi tersenyum. Subhanallah. Ya, justru Kanjeng Nabi. Sorry, aku terlalu romantis. Bismillahirrahmanirrahim.
Justru Kanjeng Nabi tersenyum, ya, bukannya mengecek atau enggak, tidak ya. Apa kata Rasulullah? Kemudian Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Coba, bagaimana Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi taringnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa bijaknya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu makanya kalau ditanya, saya sebagai orang Islam, apa tugas saya? Rasulullah itu ditanya lain orang lain jawaban. Karena Rasulullah ketika menjawab, dia lihat psikologis orang. Ya, meskipun pertanyaannya sama, ketika saya menjadi Islam apa yang harus saya lakukan? Tugas saya apa? Itu jawaban Rasulullah itu beda orang beda jawaban loh. Makanya Rasulullah itu, aduh. Jadi sebetulnya kita tidak perlu kok tanya psikolog itu ya. Lihat aja sejarah sunnah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu profesornya psikologis, dia tahu kalau orang begini harus dijawab begini, orang begini begini, walaupun pertanyaannya satu. Ya. Lihat di peristiwa ini ya. Apakah Kanjeng Nabi terus, wah kamu ini banyak dosa? Enggak. Kemudian Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi taringnya dan berkata, berilah makanan tersebut terhadap keluargamu. Coba. Justru makanan itu disuruh beri, nafkahi keluargamu ya. Kurma itu. Mu itu siapa? Orang yang berbuat dosa tadi karena berkumpul dengan istrinya ketika puasa di siang hari. Ya. Yang makanya aku bilang dia orang paling miskin tapi nekat seperti itu. Begitu indahnya, ya. Begitu bijaksananya Kanjeng Nabi. Ya. Memang begitu bijaksananya. Begitu besarnya kasih sayang beliau kepada umatnya gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sampai detik ini selalu berharap bisa bermimpi ketemu beliau, tapi belum juga kesampaian. Dan aku berharap satu saat aku bisa walaupun dalam mimpi bisa bertemu dengan beliau. Ya, aku rindu ya bagaimana seseorang yang dengan teduh menyampaikan kebenaran ya. Dan aku berusaha meniru walaupun jauh, tidak bisa dan tidak bisa. Aku tidak bisa ya. Aku sangat jauh sekali ya. Tetapi bagaimanapun aku tetap berusaha sedapat mungkin mencontoh beliau dalam menyampaikan kebenaran. Oke. Itu sudah aku baca ya. Tetapi pesan yang mau aku sampaikan di sini ya, hukum itu dibuat kan, aturan itu dibuat ya karena ada orang yang sudah melanggar aturan, atau ada kemungkinan orang akan melakukan pelanggaran, maka dibuatlah aturan. Ya. Mas yang bertanya tadi, tolong aku akan mengajak kamu bertarung dalam pemikiran kontekstual ya. Tolong pahami setiap clue yang aku sampaikan. Ini fundamentalnya di sini ya. Bahwa hukum, aturan itu diberikan karena sudah ada orang yang melanggar aturan. Ya. Atau ada kemungkinan nanti orang itu melakukan sebuah tindakan yang itu melanggar. Maka dibuatlah hukum, aturan supaya orang tidak melakukan itu karena itu sebuah pelanggaran. Seperti begini. Ada orang membunuh, maka kita harus membuat hukum yang isinya membunuh itu dosa. Gitu loh ya. Kalau tidak ada orang membunuh, sudah tidak mungkin ada orang membunuh. Untuk apa hukum itu dibuat? Atau memang belum ada orang membunuh, tapi kedepannya mungkin ada kemungkinan orang akan membunuh.
Maka dibuatlah hukum aturan bahwa kamu jangan membunuh, kalau membunuh itu berdosa. Jadi intinya aturan, undang-undang, hukum, syariat itu dibuat karena ada orang yang sudah melanggar atau ada kemungkinan orang akan melakukan itu padahal itu sebuah pelanggaran. Kalau tidak ada itu, untuk apa syariat dibuat? Untuk apa hukum dibuat? Untuk apa undang-undang dibuat? Kan kita nggak mungkin membuat undang-undang atau membuat hukum atau membuat syariah berdosa hukumnya memakan lokomotif gitu. Untuk apa? Karena tidak mungkin. Tidak mungkin akan ada orang makan kepala kereta api, itu tidak mungkin. Sekarang tidak mungkin, besok juga tidak mungkin. Jadi untuk apa dibikin undang-undangnya? Ya sudah nggak ada. Ya, nggak ada, undang-undangnya nggak ada. Undang-undang itu dibikin karena ada kemungkinan orang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu ternyata melanggar, gitu ya. Ini dipahami, ya. Seperti tadi aku ulangi lagi, karena kalau ini nggak kamu pahami nanti sulit mengikuti kerangka berpikirku, ya. Nggak ada undang-undang, nggak ada syariah melarang orang makan lokomotif, nggak ada. Karena nggak mungkin ada orang sanggup makan kepala kereta api, baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Oke, ya. Hadis yang aku bacakan tadi, ya, itu intinya adalah undang-undang, peraturan, hukum atau syariah yang melarang kita berkumpul dengan istri ketika di siang hari, ketika kita sedang berpuasa. Ya, pahami di situ ya. Pahami di situ. Nah, berikutnya aku tarik ke Quran surat Al-Baqarah 2187. Ya. Quran, tadi hadisnya Muslim ya. Aku belum sampaikan tadi. Surat Al-Baqarah ya, surat 2187. Ya, 187. Ya. Di sini ya, aku baca yang atas saja dulu ya. Ulahilalakum lailat syamir ya. Tapi aku baca terjemahannya aja lah ya, biar cepat. Tetapi di situ ada diksi masajid ya. Wala tubasiruhuna wa antum akifuna fil masajid. Di situ ada. Perhatikan, di situ ada diksi masajid ya. Oke, aku langsung masuk ke Indonesianya ya. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Nah, karena apa? Ada kemungkinan itu. Mungkin orang bercampur ya. Maka dibikin aturannya supaya orang tahu. Ya tadi tidak boleh. Karena apa? Siang hari. Kalau siang hari itu tidak boleh, seperti hadis yang sudah kita baca. Ya. Oke. Aku lanjutkan. Dihalalkan. Jadi kalau siang haram, malam halal gitu ya. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa. Jadi meskipun bulan Ramadan, bulan puasa berkumpul dengan istrimu ya. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu. Ya, menahan keinginan ya. Kita kan punya keinginan ya. Ngertilah, nggak perlu aku deskripsikan itu ya. Tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu ya. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah yang telah ditetapkan Allah bagimu. Nah, jadi kita sudah tidak ragu-ragu lagi. Ini boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Aturannya dibikin. Boleh. Campurilah. Sekarang campurilah. Gitu. Jadi kalau malam hari itu boleh. Yang nggak boleh itu siang hari. Seperti hadis tadi. Ya. Oke. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu ya. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar ya. Maksudnya pada waktu batas-batas puasa ya, kapan kita buka ya. Buka ya. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam ya. Disuruh puasa disempurnakan sampai malam. Nah ini Mas Sopo gue mau sing takok.
Mas KA ya. Aku lupa. Sorry. Mas apa ini tadi? Mas KA, betul ya. Perhatikan Mas, kita sekarang masuk ke intinya Mas ya. Kamu lihat supaya kita tidak terjebak terjemahan, kamu lihat di Arabiunnya Mas ya. Di situ ada kata masajid ya. Sama dengan di Quran surat, jadi aku mengcompare surat Al-Jin 72 ayat 18 ya. Quran surat Al-Jin ya 72 pirogi 72 nomor 18. Ini kita compare Mas ya. Kita compare. Sama-sama di situ ada diksi masajid ya. Sama. Cek di Arabiunnya itu ada kata masajid. Artinya supaya kita tidak terjebak terjemahan ya. Apakah masajid itu interpretasi atau apakah masjid itu interpretasi atau itu tekstual, maka lihat di tekstualnya Mas ya. Itu sama-sama ada masajid. Bukakan surat 2 nomor 187 Bapak dibantu tolong. Ini surat 2 187 ya. Jadi kalau gini clear Mas, sampean juga bisa nanti masalah sampean terima ya monggo, sampean tolak ya monggo, tidak ada masalah ya. Kita di sini fair. Tapi setidaknya aku mengajukan sebuah cara pandang itu cukup argumentatif ya. Aku bertanggungjawabkan lah. Jadi secara intelektual aku siap mempertanggungjawabkan. Begitu juga tentang tidak semua nabi beragama Islam itu setelah intelektual aku siap tanggung jawab ya. Kalau ada yang merasa ingin perlu mempertemukan aku dengan orang-orang yang dianggap capable, silakan. Bikin acaranya di mana? Supaya kita saling enak, saling clear gitu ya. Oke, 19 piro deh? 187 ya. 187 ya. 187 ya. Sebentar, ini suratnya sangat panjang ya. 187. Nah, itu Mas. Fil masajid ya. Ada di situ tekstualnya masajid ya. Dan di sini juga diterjemahkan masjid. Nanti bagaimana aku jelaskan itu secara kontekstual nggak bisa dibenarkan ya. Ya. Jadi begini, dari mulai wa antum, ketika kamu akifuna beritikaf ya. Akif, kapan-kapan kita bahas iktikaf loh ya. Itikaf sing bener ku ya opo sih sakjane gitu ya. Ya, tapi itu nantilah banyak sebetulnya yang perlu kita kaji ini ya, supaya kita semakin paham tentang Islam yang kita bangga-banggakan ini ya. Oke, wa antum, ketika kamu ya. Mama bikin Indomie, bilang bapak suruh bikinin, bapak juga pingin. Iya, apa yang anu aja yang goreng ya. Bapak pingin. Ada aroma mie jadi pingin. Sekali-sekali tapi nggak boleh banyak, sering-sering makan mie ya. Oke, dari kata itu ya, wa antum akifuna, ketika kamu beritikaf ya, ketika kamu beritikaf fi masajid, dalam masjid. Nah, kita sudah sepakat Mas ya, masajid tekstual, baik di sini maupun di sini tekstual, sama-sama masajid ya. Itulah ketentuan Allah, ketetapan hukum ya. Maka janganlah kamu mendekatinya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa ya. Oke, ini sekarang aku jelaskan Mas ya. Aku kan sudah jelaskan tadi kenapa sih hukum itu dibuat, karena dimungkinkan ada pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Kalau tidak ada pelanggaran, untuk apa hukumnya dibuat gitu ya. Sekarang kita logika kita expand ya, supaya bisa menarik message peran dari Al-Quran itu sebetulnya gimana sih gitu ya. 187 surat 2 ya. 187. Oke Mas, 187. Kita fokus di kalimat yang ini Mas. Tetapi janganlah kamu campuri mereka, maksudnya istri-istrimu, karena ini jamak ya. Ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Lihat ini ya.
masajid ya, ini juga debatable. Kenapa diterjemahkan masjid kalau nggak masjid-masjid ya? Kenapa? Ya, sedangkan yang di atas masajid itu masjid-masjid. Kan sudah tidak konsisten lagi terjemahan Depak ini. Ya kan? Nah, ini untuk teman-teman Kristen khususnya Mas DR itu ya yang tanya kemarin, apakah Gus Thomas berapa? 1 jam? Waduh, sebentar ya. Sudah. Apakah Gus Thomas pakar bahasa Arabian? Enggak, aku enggak pakar. Tapi kalau sudah masuk ke dalam intisari suatu permasalahan yang bermasalah, aku harus cari teks itu sebetulnya bunyinya gimana. Karena aku nggak mau dibodoh-bodohi orang. Begitu juga sampean, jangan mau dibodoh-bodohi orang. Karena nanti yang bertanggung jawab kepada Allah itu kita sendiri. Jadi, maka pesanku pelajari apa kata ehad itu sebetulnya. Apakah satu atau kesatuan itu. Ya, seperti ini aku sudah peragakan di hadapan kalian semua. Ya. Walaupun guruku sendiri bilang seperti itu, tapi aku punya pendapat lain setelah aku berdiskusi juga dengan guruku yang lain. Tapi semua guru-guruku itu aku hormati. Dan alhamdulillah semua guru-guruku menyayangi aku. Karena guru-guruku sudah tahu karakterku. Ini kalau bisa dibilang santri loh ya. Santri satu ini tidak boleh didikte. Sampaikan saja pendapat, nanti dia akan menentukan sendiri pijakannya di mana. Gitu. Ya. Oke, jadi ini juga hasil aku diskusi dengan guruku yang lain yang 20 tahun di Saudi ya. Oke, perhatikan Mas ya. Pada diksi lihat terjemahnya. Tetapi jangan kamu campuri mereka. Sudah tahu ya, campuri ya. Sudah tahu kumpuli ya. Aku nggak harus deskripsikan ya. Mereka itu maksudnya istri-istri kalian ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Ya. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Kalimatnya begitu. Dalam masjid. Pertanyaan yang harus kamu jawab sekarang, kalau kita siang hari berpuasa, ini nggak di dalam masjid ini, di rumah, boleh nggak kita berkumpul dengan istri? Karena ini diikat tempat loh ya, lokusnya dia bilang masjid. Boleh nggak? Kalau kamu tunduk terhadap ayat ini boleh, karena ini dilarangnya di dalam masjid kok. Ya, jadi kalau kamu berpegang pada kata masajid itu menjelaskan lokus delikti, bukan korpus delikti, menjelaskan tempat, bukan menjelaskan perbuatan, kamu harus berani. Ya, kamu harus berani kumpul sama istrimu meskipun itu bulan puasa, meskipun kamu iktikaf, karena yang tidak boleh di sini di dalam masjid. Coba, harusnya berani kamu, orang teksnya bilang begitu kok. Ya, kalau kamu tidak berani, kamu tidak konsekuen. Tapi kalau kamu berani melakukan, kamu melanggar hadis yang aku baca tadi. Tabrakan, tidak karu-karuan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sudah bilang, undang-undang hukum ini undang-undang loh ini ya. Kita tidak boleh ketika itikaf tidak boleh mencampuri istri. Ya. Ya. Jadi kalau itikaf itu tidak boleh mencampuri istri, ya. Itu menjadi sebuah undang-undang. Jadi kalau teks ini aku baca, ya. Nanti kalau punya, karena ini masuk ke fikih nanti itu fikih itu paham, bisa beda lagi, ada pendapat lain, tidak apa-apa ya, silakan. Kalau aku memahami ini, ketika kita itikaf loh ya, itu baik siang maupun malam kita tidak boleh bercampur. Tolong kalau aku salah tunjukkan ya. Tetapi kalau kita tidak beritikaf, kita puasa, itu malam boleh seperti yang tadi, siang tidak boleh. Tetapi kalau kita sudah masuk 10 terakhir iktikaf, itu baik siang malam pun tidak boleh. Karena iktikaf itu sebetulnya bukan suasana apa ya? Iktikaf itu adalah seperti anakku, anggrahito. Anggrahito itu bahasa Jawa, artinya muhasabah. Suasana muhasabah, perenungan. Kalian tidak nyambung ketika kita dalam suasana perenungan terus kita mau kumpul sama istri itu. Gimana? Ya.
Makanya aku menarik kesimpulan, baik siang maupun malam bagi orang yang beriktikaf tidak boleh berkumpul. Ya, tapi itu bukan bahasan kita yang utama. Bahasan kita yang utama adalah masjid. Betulkah masjid itu diterjemahkan masjid pada konteks ini? Ya, aku jelaskan lagi. Ya. Tidak demikian. Kan aku sudah bilang, ya, hukum itu dibuat karena ada orang yang melanggar hukum atau ada orang yang akan melanggar hukum itu. Ya, jadi ada yang sudah ataupun ada yang belum tetapi akan gitu. Ya. Pertanyaanku sekarang, ya. Pertanyaanku sekarang. Kalau yang tadi yang pertama sudah ya. Ya. Yang pertama kan sudah. Ya. Sudah aku jelaskan tadi ya. Ini yang alasan yang kedua tapi ini yang pokok tentang terjemahan masjid tadi ya. Begini, ada nggak satu peristiwa ya ketika orang beriktikaf itu mengajak istrinya masuk ke dalam masjid lalu berkumpul? Tolong jawab. Tolong jawab. Karena teksnya bilang begitu, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Menurutku itu kacau. Karena apa? Karena masjid diterjemahkan masjid. Ini kan undang-undang. Pertanyaannya, apakah ada ya orang yang membawa istrinya ketika iktikaf ke dalam masjid lalu berkumpul? Ada nggak? Dari dulu sampai sekarang nggak ada. Karena otak orang itu segila-gilanya otak, dia tidak akan membawa istrinya ke dalam masjid. Jangankan iktikaf, ketika tidak iktikaf pun, ketika dia mau berkumpul istrinya pasti di rumahnya, bukan di masjid. Kalau begitu, kalau nggak ada peristiwa pelanggaran hukum, kenapa undang-undangnya kok dibikin? Gitu loh. Jadi artinya ini itu tidak berkata demikian. Demikian maksudnya tidak berkata yang seperti kalian pahami bahwa masjid itu ya harus diterjemahkan sebagai lokus, sebagai tempat. Memang bisa, tapi tidak harus lihat konteksnya. Karena kalau ini diterjemahkan tempat, masjid berantakan. Dua tadi alasan yang aku sampaikan, ya. Ya. Yang terakhir ini yang paling seru, ya. Apakah ada selama ini orang, ya, nggak usah beriktikaf lah. Orang yang tidak beriktikaf sekalipun ngajak istrinya masuk ke dalam masjid lalu berhubungan. Ada nggak? Kan nggak ada. Kalau nggak ada, ngapain undang-undangnya dibikin? Kalau nggak ada orang makan lokomotif, kenapa undang-undang dilarang makan lokomotif dibikin? Ayo kamu jawab. Kalau demikian bagaimana? Maka masjid itu harus diterjemahkan beribadah. Maka ketika kamu beribadah, apa namanya ibadah itu? Iktikaf, ya. Kamu tidak boleh mencampuri istrimu. Kalau diterjemahkan masjid, amburadul. Karena konteksnya tidak mengarah ke sana. Dengan alasan yang sudah aku sampaikan. Ya. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak bisa diterjemahkan dia tempat. Jadi harus ibadah. Maka ketika orang beribadah iktikaf, ya, dalam ibadah iktikaf itu nggak boleh mencampuri istrinya. Nah, aku menyimpulkan, yang kalian boleh setuju boleh tidak, nggak bolehnya itu kalau menurut aku siang dan malam. Tetapi kalau kamu tidak beriktikaf, kamu puasa saja, kamu boleh di malam hari, gitu loh, ya. Nah sekarang kalau terjemahannya begini kan enak. Tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu dalam peribadatan iktikaf. Ya, itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Bukan ketika dalam masjid. Kacau. Ya. Begitu juga di ayat yang Al-Jin yang 27:18 ya. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah ini nggak sama dengan yang ini. Kalau ini terjemahannya gini.
Ini di digital. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Untuk apa Allah kok perlu masjid-masjid? Orang semua ini kepunyaan Allah kok. Kan jadi kacau terjemahannya. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Berarti kalau di luarnya boleh. Meskipun tadi guruku mengatakan bahwa semua ini masjid, oke. Tapi konteksnya tetap nggak dapat. Ya. Jadi itulah alasanku, Mas, mengapa aku mengatakan bahwa itu harus diterjemahkan, ya, peribadatan bukan masjid, ya. Itu penjelasan dari aku, ya. Semoga bisa dipahami, ya, bisa dipahami, ya. Terus begini, ya, aku tidak memaksakan, ya, tidak memaksakan. Sebentar, ini 18. Bentar, Mas, ya. Coba aku cek dulu, aku takut keliru nanti ayatnya, ya. 72 18 ini, Le. 18. Jadi begini. Dan sesungguhnya peribadatan itu adalah kepunyaan Allah. Artinya ibadahmu itu, ini ibadah yang vertikal loh, ya. Ada vertikal loh, saudara. Itu hanya kamu tujukan kepada Allah saja. Tidak boleh selain Allah. Itu nanti syirik jatuhnya. Makanya aku bilang tidak boleh sesama manusia itu memperbudak manusia. Tidak boleh. Maka dalam ibadah ubudiyah itu hanya kepada Allah, ya. Dan sesungguhnya peribadatan itu adalah kepunyaan Allah. Artinya yang berhak untuk kita ibadahi dan yang berhak mendapatkan peribadatan dari kita itu ya hanya Allah itu, gitu loh, ya. Kemudian maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Di dalamnya itu apa? Nyanya itu kembali ke aktivitasmu, ke perbuatanmu. Seperti aku bilang tadi, maka di sini masjid itu kan mengalami polisemi, artinya adalah perbuatan, bukan tempat, ya. Dalam perbuatanmu itu kamu tidak boleh menyertakan siapapun, tidak boleh. Hanya ada Allah saja. Dan ini akan lebih jelas kalau kamu mendengarkan penjelasanku tentang tauhid. Tauhid itu bukan hanya satu, tapi dia berbicara juga Allah. Tauhid itu tidak hanya berbicara Allah, tapi dia juga berbicara satu. Jadi tauhid itu berbicara tentang siapa dan berapa, gitu, ya. Oke, Mas, sebentar lagi maghrib, ya, dan ini sudah 1 jam lebih. Dan untuk teman kita Kristen harap sabar, ya. Insya Allah besok akan aku jawab tentang langit-langit, ya, untuk Mas Eka atau siapa namanya itu, ya. Itu penjelasanku khususnya untuk Mas yang bertanya. Di sini aku hanya menjelaskan, ya. Tanggung jawabku secara intelektual sudah aku berikan. Untuk kamu bebas-bebas saja. Kamu mau terima silahkan, kamu tolak juga tidak ada masalah bagiku, ya. Begitu juga untuk teman-teman yang lain, ya. Memang aku anti mainstream, ya, sejak dulu begitu. Selama aku punya dalil, aku punya kerangka berpikir, aku siap mempertanggungjawabkan, maka aku akan lawan. Dan itu resikoku untuk tidak populer. Makanya kalau powernya, iklannya sampai nggak dapat kontribusi dari YouTube itu, ya aku sadar betul sih. Karena materi-materi kajian kita itu materi sudah anti mainstream, berat pula, gitu, ya. Mengkritiki teks, ya, kritik teks seperti ini kalau orang tidak gemar nggak bisa, gitu, ya. Makanya aku sampaikan seperti itu supaya kalian paham. Begitu juga untuk teman-temanku Kristen, ya, supaya dipahami. Kalau sudah dalam tataran iman, kalian nggak usah ragu. Aku hormati iman kalian, ya. Tetapi dalam konteks ini kita tidak berbicara iman, karena iman tidak bisa didiskusikan. Kita berbicara keilmuannya. Makanya berulang-ulang aku bilang, ya, konteks ini meja diskusinya itu meja akademis, ya. Dalam akademis itu mari kita singkirkan ketersinggungan selama itu disampaikan secara santun. Jadi tidak ada singgung menyinggung, hujat menghujat, serang menyerang, tidak ada, ya. Teman-teman Kristen semoga paham. Dan begitu juga kalau kalian merasa enjoy di sini seperti Pak dosen kita itu silahkan, kalau enggak juga tinggal, tidak ada masalah, ya. Yang penting kita nggak usah rame lah, ya, kita bersahabat aja, gitu.
berhubung sudah berkumandang azan maghrib dan aku akan segera sholat maghrib berjamaah ya. Aku tutup aja dan sampai ketemu esok dalam ini belum selesai, ini hampir ngombenya harus 3 seri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.